Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang prestasi para khulafaur rasyidin. Jadi yang pertama ini kita akan membahas prestasi dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tapi sebelumnya, anak-anak silahkan kalian buka modulnya halaman 8 sampai dengan halaman 10. Jadi sambil menyimak apa yang saya sampaikan, anak-anak juga jangan lupa untuk membaca modulnya halaman 8 sampai dengan halaman 10. Kita mulai ya anak-anak. Saya ulangi, kita akan mempelajari tentang prestasi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq selama menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq memperluas wilayah Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, Islam itu sudah meliputi Mekah, Madinah, Oman, Yaman, dan Hadramaut. Oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq, wilayah Islam diperluas meliputi Irak, Persia, dan Syam. Tahun ke-12, Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dibantu oleh Musana bin Haritsah dan Qaq bin Amr. Dalam rangka memperluas wilayah ke Syam atau Syria, Abu Bakar juga mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Usamah. Di samping mengirim pasukan ke Syam, Abu Bakar Asy-Syiddiq juga mempersiapkan pasukannya ke berbagai daerah sebagai berikut. Yang pertama, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As dikirim ke Palestina. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dikirim ke Roma. Pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Dan pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordan. Inilah beberapa daerah yang menjadi perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selanjutnya, prestasi dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Apa itu kodifikasi? Yaitu kodifikasi itu membukukan Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu masih berserakan di mana-mana. Nah, kodifikasi Al-Quran ini atas saran Umar bin Khattab. Karena pada saat itu ada beberapa alasan kenapa Umar bin Khattab menyarankan untuk membukukan Al-Quran. Ya, saat itu Abu Bakar Asy-Syiddiq ragu-ragu apakah tindakan saya ini benar atau salah karena tidak pernah disuruh oleh Rasulullah untuk membukukan Al-Quran. Tapi demi keamanan dan karena beberapa alasan akhirnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menerima saran dari Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Nah, apa alasannya? Alasan yang pertama, ini banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur pada saat perang menumpas orang-orang murtad atau perang Yamamah. Jadi Al-Quran itu kebanyakan itu hanya ada di hafalan para penghafal Al-Quran. Dan nanti kalau banyak yang penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal, yang gugur, maka dikhawatirkan Al-Quran itu akan hilang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kulit-kulit kurma, di batu-batu dan kayu-kayu sudah banyak yang rusak. Sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan. Jadi waktu itu Al-Quran itu hanya ditulis di tempat-tempat yang sekedarnya ada, di kulit-kulit kurma, di batu-batu, kayu-kayu, itu kan lama-lama rusak. Sehingga perlu diselamatkan dengan ditulis secara benar
dibukukan agar ayat-ayat itu tidak hilang. Kemudian penulisan Al-Quran ini bertujuan untuk pedoman umat Islam sepanjang zaman. Ini alasan membukukan Al-Quran yang ketiga. Jadi agar Al-Quran ini tidak hilang, Al-Quran itu tidak musnah, maka perlu diadakan penulisan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Nah, yang diberi kepercayaan atau diberi tugas untuk menulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit yang saat itu menjabat sebagai sekretarisnya menjadi sekretaris sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian setelah itu Al-Quran ini setelah ditulis, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Al-Quran disimpan oleh Hafsah binti Umar, putrinya Umar bin Khattab yang saat itu yang pernah menjadi istrinya Rasulullah. Usaha atau prestasi yang ketiga adalah perbaikan sosial. Ada 3 perbaikan sosial yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memerangi para nabi palsu. Kemudian yang kedua memerangi golongan orang-orang murtad. Dan yang ketiga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini jadi pada saat Nabi Muhammad wafat, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini mulai banyak orang-orang yang berani mengaku dirinya menjadi nabi. Yang pertama ada Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ini mengaku menjadi nabi memimpin suku Badui di Yaman. Dia berhasil merebut Najran dan San'a. Tapi kemudian Aswad Al-Ansi ini terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Zubair bin Awam untuk menghancurkan mereka, namun ketika Zubair bin Awam sampai di sana, Aswad Al-Ansi sudah terbunuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Tulaikhah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang menjadi pengikutnya Nabi palsu ini adalah dari Bani Asad, dari Bani Ghatafan, dan dari Bani Amir. Untuk menumpas Nabi palsu ini, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Tulaikhah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang ketiga, Nabi palsu yang ketiga adalah Malik bin Nuwairah. Ini memimpin orang-orang dari Bani Yarbu dan Bani Tamim. Yang berhasil menumpas Malik bin Nuwairah ini juga pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang keempat adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pembohong besar ini memimpin Bani Hanifah dan Bani Yamamah. Ini nabi palsu yang paling banyak pengikutnya. Dan dia juga mempunyai seorang istri yang bernama Sajah yang juga mengaku sebagai nabi dari golongan orang-orang Kristen. Pasukan Musailamah Al-Kadzab ini berjumlah 40.000 orang. Ini berhasil dikalahkan oleh umat Islam atau pasukan Islam yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurabil bin Hasanah. Nah, ini peperangan-peperangan melawan nabi palsu. Ini juga menjadi peperangan yang besar. Dan yang selanjutnya memerangi golongan orang-orang murtad atau perang memerangi orang-orang murtad ini terkenal dengan sebutan perang Riddah. Ya, perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Kemudian
Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Jadi sepeninggal Rasulullah itu banyak orang yang mulai tidak percaya lagi dengan Islam dan mereka banyak yang kembali ke agama eh, terdahulu. Jadi mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka lagi. Sehingga oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mereka diperangi. Perang ini namanya Perang Riddah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin bisa kita rangkum. Ada 3 prestasi yang berhasil dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah selama 2 tahun. Itu yang pertama adalah memperluas wilayah Islam. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga adalah perbaikan sosial. Di antaranya adalah memerangi para nabi palsu, memerangi golongan orang-orang murtad, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Saya kira ini dulu anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham betul, bisa kembali dibaca modul halaman 8 sampai dengan halaman 10. Kemudian kalian saya kasih tugas untuk melanjutkan mengerjakan uji kompetensi. Kalau kemarin kalian sudah mengerjakan nomor uji kompetensi halaman 16, nomor 1 sampai 20, sekarang kalian melanjutkan mengerjakan uji kompetensi nomor 21 sampai nomor 30. Saya ulangi, untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi, kalian kerjakan di modul saja, nomor 21 sampai nomor 30. Untuk sementara tidak usah dikumpulkan dulu, nanti kalau ada pembelajaran luring, nanti bisa dikumpulkan modulnya, sambil juga menyelesaikan uji kompetensinya bisa sampai dikerjakan semuanya. Saya kira ini dulu anak-anak pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.